Yang pertama itu Malaysian Studies, itu tentang bisa dibilang seperti inilah sejarah Malaysia. Jadi gimana dulu perjuangan pahlawan di Malaysia mungkin ya, Malaysian Studies. Nah, itu tempatnya Romi nyoba lagi ke luar negeri lagi. Jadi jalan-jalan ya. Kebetulan kan kalau mau nyebrang ke negara manapun gampang kalau dari Malaysia. Kalau ke Singapura kita tinggal naik bis aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya, Naula Fatihatul Ulia, yang akan menemani sahabat Kaum Podcast pada episode kali ini. Nah, baiklah, episode kali ini saya sudah ditemani oleh seorang mahasiswa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang baru pulang dari Malaysia. Siapa dia? Inilah dia, salah satu mahasiswa yang kemarin baru pulang dari Malaysia ya. Ya, Ada alhamdulillah. Mas Romi. Selamat datang kembali di Kaum Podcast. Aduh, terima kasih banyak sambutannya nih, Kak. Iya. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali. Ya, Alhamdulillah. sebelumnya pernah di sini Ya, ya. betul, Sekarang sebelumnya udah kembali pernah lagi kesini. nih menemani sahabat Kaum Podcast. Alhamdulillah. Siap Kemarin untuk- itu sebelum berangkat ke Malaysia ya? Iya, betul, sebelum berangkat ke Malaysia. Kemarin tuh sempat cerita-cerita tentang bagaimana mekanisme sebelum gabung ke ISMA dan persiapannya kayak gimana aja gitu. Ya, sekarang berarti kita akan ngobrol-ngobrol nih setelah Oh, iya. pulang ini bawa apa Menarik, saja sih, menarik. buat cerita apa saja gitu ya. Iya, boleh. Ya. Kemarin berangkatnya mulai dari tanggal berapa itu pas berangkat? Kalau nggak salah, seingat Romi, pas ada event MotoGP tuh. Event MotoGP, Event MotoGP. berbarengan gitu. Iya, berbarengan sama event MotoGP. Jadi bener-bener rame banget pas mau berangkat ke Jakarta. Jadi jalannya tuh kan orang ke event MotoGP itu kan bener-bener bikin macet banget itu arah ke Bil. Jadi mungkin sekitar harusnya kan membutuhkan waktu 1 jam lah ke bandara. Kemarin tuh lumayan hampir 3 jam kan jalan itu. Iya, Tuh, 3 ya, jam. iya. Itu berangkat dari Mataram Dari Mataram ke- Bil, iya. 3 jam. 3 jam. Macet banget Macet ya. banget. Masya Allah, macet Kayak di banget. Jakarta. Ya itu. Terus berapa bulan di sana? Hampir 6 bulan saya ingat. Ya, mungkin normal 1 semester memang. Ya, Berarti hampir 1 6 semester Satu di semester sana, betul. gitu. 1 semester. Kemarin penempatannya di universitas mana di sana? University Sains Malaysia. Sains. Sains Malaysia. Ini kan KPI terus di sana? Kalau di sini kan KPI. Nah, tapi di sana karena ngambil ada beberapa mata kuliah yang bisa misalnya korelasi sama yang di KPI. Jadi kayak ngambil communication on social campaign lah kayak gitu. Ada mata kuliah yang memang kita ambil bersama. Yang sesuai dengan yang Iya. didesain kita di sini. Iya, betul. Ini luar biasa sekali nih dari Indonesia pergi ke Malaysia. Nah, boleh cerita nggak pengalaman waktu di Malaysia nih? Mungkin mulai dari yang mana nih, Kak? Soalnya lumayan Mungkin banyak siapa nih tahu ceritanya nih. Dari awal baru datang gitu kayak, wah ternyata Malaysia tuh kayak gini. Gitu. Oh iya. Oh mungkin dari ini ya. Karena mungkin Romi kan asalnya dari Lombok gitu. Masih belum biasa ngelihat gedung-gedung yang Romi asli gede. orang Lombok ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong Romi asli orang Lombok. Romi keluarga kan dari Bima, cuman gedenya itu di Lombok. Bener-bener dari lahir tuh di Lombok. Jadi mungkin lebih lancar bahasa Sasak mungkin daripada Bima. Jadi itulah. Lanjut ke ceritanya. Oh ya. Jadi kesan pertama pas nyampe di Malaysia itu, memang nggak salah kalau memang Malaysia itu salah satu negara yang paling maju di Asia Tenggara gitu bisa dibilang ya. Itu gedungnya gede banget, terus mulai menginjakkan kaki di bandaranya pun ya itu, udah beda nih, udah bener-bener sempet menitikan air mata juga pas itu kayak Terharu ya gitu. Allah, iya kayaknya akhirnya kesampaian juga ke luar negeri kayak. Belum pernah juga kan Romi itu merantau. Soalnya kan dari kecil sampai kuliah pun di Lombok gitu kan. Nah, sekalinya merantau langsung ke luar negeri. Aduh, itu ya Allah, itu antara gregetan itu dan nggak sabar juga dan juga terharu juga. Jadi benar-benar kesan yang sangat-sangat bisa ngena di hati gitu. Oke, Itu bisa sekali ke ya. depannya. Berarti, tapi pas ke sana itu kan belum kenal sama sekali dengan orang gitu tuh. Iya Gimana? betul belum kenal sama sekali. Nah cuman kan ada rombongan juga pas itu. Oh, ada rombongan. Ya kami sekitar 13 orang. Nah termasuk Romi 13 orang. Itu dari Indonesia? Dari Indonesia. Se-Indonesia ada 13 orang? Iya, ada teman-teman yang dari UGM juga, ada yang dari UI, ada yang dari Pajajaran, Universitas Pajajaran, dan ada juga dari BINUS. Nah itu. Tapi kebetulan Romi yang ditunjuk jadi kayak ketua rombongan.
Nah, jadi Romi yang mengkoordinasi mereka. Misalnya kalau Hebat, mereka hebat, mau hebat. ya biar tetap sama-sama gitu. Soalnya Dari Lombok cuman Romi sendiri. ya betul dari NTB malah Oh iya, pada dari saat NTB. itu. Keren, keren, keren. Masya Terus, Allah. terus. Lanjut ceritanya. Setelah itu kan kami harus menjalani sekitar lima hari itu karantina 5 hari di hotel Ibis di Kuala Lumpur pada saat itu. Jadi ya kayak biasanya pengalaman karantina ya pokoknya diam aja di hotel gitu. Kalau ada waktu makan dianterin udah makan. Pokoknya benar-benar kayak ya udah aja. Jadi benar-benar diam di hotel tuh. Nah setelah itu setelah 5 hari dijemputlah kami sama tim dari USM itu yang dari soalnya Kuala Lumpur itu kan ibu kota di Malaysia. Malaysia. Itu lumayan jauh dari University Science Malaysia. Jadi USM ini letaknya itu sekitar 5 jam perjalanan. Harusnya 5 jam. Kalau kayak dong kita dari Lombok ke Bima gitu ya. Iya, kurang lebih dari Lombok ke Bima mungkin lebih jauh lagi kalau Lombok ke Bima. Oh, Mungkin sekitar ini ya. Kalau di Jawa itu mungkin dari Jakarta Jogja lah, mungkin sekitar situ. Nah, tapi kan harusnya katanya itu 5 jam perjalanan. Ternyata macet banget lagi di jalan. Udah sebelum berangkat ke Jakarta udah kena macet lagi mau ke kampus juga Sana macet. Jadi macet ya jadi sekitar 7 jam. Jadi nyampe tengah malam, bukan nggak tengah malam, tapi lumayan malam banget pas itu. Jadi itu begitu nyampe di asrama langsung disambut sama memang tim yang diperuntukkan untuk exchange student. Jadi untuk mahasiswa yang pertukaran. Jadi ada tim yang mengawasi dan Sudah ada mendampingi. timnya, Ya ya. betul. Jadi di sana kita ditunjukkan bahwa ini kuncinya untuk asrama kalian. Nanti kami antar ke sana. Ya udah kami setelah itu istirahat di asrama. jadi penyambutannya bagus ya. Iya, bagus penyambutannya. Terus kemudian kuliahnya gimana? Kuliah menarik. Kalau kuliahnya itu Romi sih lebih ke sistem belajarnya soalnya karena Romi kan di sana cuman ngambil 3 mata kuliah kurang lebih. 3 mata kuliah. Yang pertama itu Malaysian Studies, itu tentang bisa dibilang seperti inilah sejarah Malaysia. Jadi gimana dulu perjuangan pahlawan di Malaysia mungkin ya, Malaysian Studies. Terus yang kedua itu Psychology of Language, itu psikologi bahasa. Nah itu bagaimana kita mempelajari tentang bagaimana kita ngobrol sama orang. Jadi ada tone-nya, cara kita ngobrol sama yang lebih tua, yang lebih muda, atau yang sepantaran gitu kan. Kita belajar di situ Psychology of Language. Bagaimana kita bisa ngobrol bahasa Inggris itu dengan Dengan tone yang benar gitu. Kayaknya yang sopan gitu. Bisa dibilang seperti itu. Terus yang ketiga itu yang Communication on Social Campaigns. Nah ini benar-benar mata kuliah yang paling Romi suka karena benar-benar Jadi dia ngebahas tentang kampanye, social campaigns. Nah, kan di KPI juga Romi belajar tentang komunikasi. Jadi ada di komunikasi di ada KPI kan komunikasi politik. Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ngebahas kita tentang diskusi tentang bagaimana kita membuat kampanye yang baik dan benar. Nah, misalnya ambil contoh recycle sampah, atau ambil contoh atau gimana zero hunger yang ada di Afrika sana. Nah, itu salah satu contoh campaign yang harus kita bahas. Nggak cuma ngebahas, kita juga ngebikin itu assignment-nya itu kita ngebikin campaign gitu. Literally kita itu benar-benar budgetnya kita hitung berapa. Kita kira-kira apa planningnya, apakah kita di campaign ini kita bakal nyewa influencer untuk menambah lagi kuat penyebaran dari campaign ini. Benar-benar planningnya udah benar-benar mantep banget. Itu benar-benar favorit sekali kalau pas itu. Terus bedanya metode pembelajaran di kuliah di sini ya di Lombok dengan atau di Indonesia gitu dengan di Indonesia. sana itu seperti apa? Mungkin lebih ke ini sih, lebih ke kalau mata kuliah di sana kan, kalau di sini itu kan satu mata kuliah pertemuan satu hari satu Sekali kali seminggu. Kalau di sana itu pertemuannya 2 kali satu mata kuliah. Nah, tapi dia itu dibagi. Jadi ada untuk ngebahas tentang materi. Jadi ada membahas tentang materi dan juga ada ngebahas tentang khusus untuk assignment atau tugas. Nah, jadi begitu misalnya di hari Senin membahas tentang materi.
Nah, kita di hari Senin tuh nggak akan kita ngebahas tugas kecuali ada mahasiswa yang menanyakan itu pada akhir sesi perkuliahan. Itu untuk yang ngebahas tentang materi. Kalau untuk tugas, kita benar-benar ngebahas tugas. Gimana progres tugas kita. Misalnya kampanye udah sampai mana nih? Kira-kira udah nentuin budget nggak? Kira-kira udah nentuin influencernya nggak? Kira-kira udah nentuin gimana caranya kita udah ready nggak untuk presentasi di depan NGOs, untuk non-government organization gitu. Nah, kayak gitu benar-benar. Keren. Iya. Keren. Itu Belajarnya pakai bahasa apa di sana? bahasa Inggris. Oh, kirain pakai bahasa Malaysia gitu. Ya, kalau boleh jujur sebenarnya lebih susah memahami orang Malaysia itu dengan bahasa Melayu daripada bahasa Inggris. Karena itu bagi orang yang pintar bahasa Inggris ya. Iya, mungkin bisa dibilang gitu. Cuman memang bahasa Melayu itu orang-orang pada ngira kan itu paling kalau ke Malaysia ya sama aja lah, orang pakai bahasa Melayu Indonesia kan. beda logat Itu gitu, aja tapi gitu, akhirnya beda kayak logat. gitu sih. Ternyata lebih ribet juga. Malah menurut Romi itu kalau misalnya belanja di sana, syukur kalau di sana itu kan penjual makanan, minuman atau lain sebagainya itu rata mereka tuh bisa bahasa Inggris di sana tuh. Romi tuh nggak mau pakai bahasa Inggris. Giliran dia pakai bahasa Melayu itu nggak ada, bukan nggak ada sih, nggak ngerti, nggak paham gitu. Jadi Berarti lebih sulit. Kalau menurut Romi lebih ya sulit, lebih sulit bahasa Melayu daripada bahasa Inggris. Inggris. Luar biasa. Jadi benar kayak sulit dipahami gitu. Jadi ya udah pakai bahasa Inggris aja, hitung-hitung untuk tetap ngasah skill bahasa Inggris kan. Biar lebih Jadi terbiasa lagi gitu ya. Iya, betul. Ya, terus itu berarti yang di program ini dari Indonesia aja ya. Karena Iya, betul. ISMA gitu. Iya, ISMA. Ada berapa orang tadi? 13 yang ke USM. Tapi untuk yang ke Malaysia itu ada sekitar 5 kampus. Yang ke Malaysia ada yang ke University Malaya, ada yang ke Oh, berarti Teknologi Malaysia. di ini ya. Dari berapa orang tadi? 15 orang. 13 Dan orang. 13 orang itu tidak ditempatkan di satu kampus. 13 orang itu yang teman Romi yang di USM. Oh, yang di satu kampus. Yang di satu Kemudian kampus. tapi beda-beda mata kuliah diambil gitu. Betul, ada yang memang sama. Oh, ada yang sama, ada yang beda gitu. Ya, ada yang Tergantung sama. dari kita sendiri. Iya, tergantung kita milihnya. Pokoknya karena kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kan kita benar-benar dibebaskan tuh, kita Bebaskan mau milih ya mata boleh kuliah apa aja. mata kuliah apapun gitu. Ya udah, selagi memang Mata kita kuliah apapun, berapapun gitu. kalau kalau berapapun mungkin kemarin maksimalnya 4 mata kuliah. Oh, itu maksimal 4 mata kuliah. Iya, maksimal 4 mata kuliah. Itu sama nggak kayak di sini pakai SKS gitu? Iya, kredit. Sama. Sama hitungannya per kredit. Keren-keren. Aduh, jadi penasaran. Iya. Besok mau belajar banyak nih biar Pak tahu bisa ke sana. Iya, insyaallah banyak. Terus selain itu kan nggak mungkin lah udah ke Malaysia jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia cuman sekedar cari pengalaman untuk belajar, pasti nyari pengalaman di luar juga. Mungkin Romi Betul, udah jalan-jalan kemana aja nih? Aduh, menarik. Kayaknya kalau mau dibikin episode podcastnya berepisode-episode bisa nih. Ya, mau cerita-cerita aja gitu. Iya. Kalau jalan-jalan sih, Romi di Malaysia itu sempat untuk Malaysianya itu sempat kemarin itu kalau nggak salah ke daerah kalau Kuala Lumpur. Dan juga di daerah ada daerah kuliner di sana tuh, Ipoh kayaknya namanya, Ipoh Kuala Lumpur. Kalau Malaysia kan cuman di situ aja. Nah, Romi kan juga pas di semester break. Jadi semester break itu libur semester untuk yang setelah kita UTS kan. Nah, itu ada libur sekitar 1 minggu UTS lebih. ada liburnya. Ada. Itu tempatnya Romi nyoba lagi ke luar negeri lagi. Jadi jalan-jalan ya. Kebetulan kan kalau mau nyebrang ke negara manapun gampang kalau dari Malaysia. Kalau ke Singapura kita tinggal naik bis aja, Kak. Ya deket ya. Deket. Jadi kita tuh ke Johor dulu. Di Johor tuh kayak perbatasan antara Singapura sama Malaysia. Jadi Johor sama East Coast kalau daerah di Singapura itu. Jadi kita ngebayar bis kalau nggak salah itu seingat Romi 300 ringgit. Berarti Romi jalan-jalan ke Singapura. Iya, yang ke Singapura. Iya, Kali mendayung 2 pulau terlampau. Iya, dapat. Kemarin tuh sempat ke Singapura sama ke Thailand juga. Wah. Dapat. Oh, berarti Malaysia berdekatan dengan Thailand tuh bisa sekalian gitu. Iya, betul. Jadi sekalian lah. Soalnya lumayan kan Bisa aksesnya jalan lebih sekalian, gampang juga.
Jadi kalau mau Singapura ya tinggal naik bis aja. Dan bisnya juga lumayan lah, kayak nyaman, bis yang mirip VIP walaupun harganya itu nggak begitu mahal juga. Jadi ya worth it insyaallah. Keren-keren. Ya, bisa ke Singapura, bisa ke Thailand. Iya. Pernah ke Twin Tower itu nggak? Twin Tower Malaysia. Mm-mm. Pada saat itu Romi belum sempat ke Twin Tower. Itu sayang banget, padahal icon ya di ini. Pokoknya Mama juga bilang itu sayang banget Romi nggak foto di sana Iya, gitu. itu keren banget, Iya bro. keren banget itu. Itu banyak sekali orang yang pengen ke sana. Iya banyak. Romi ngelihatnya itu pas mau ke hotel. Soalnya deket banget hotel sama Twin Tower. Cuman kan itu apa lebih nyakitnya karena dia dekat, pada saat itu Romi juga sedang karantina. Jadi nggak bisa keluar. Jadi cuma bisa ngeliatin aja dari Dari jendela jauh. pagi-pagi. Ya Allah bagusnya Twin Tower ini. Sayang pengen- sekali nggak foto Iya, di sana. sayang sekali nggak bisa ke Abadikan sana. momen di sana gitu ya. Iya, itu makanya ya mungkin siapa tahu ada kesempatan selanjutnya lah ya, amin insyaallah. Berarti ada keinginan untuk balik lagi gitu ya. Kalau untuk balik ya ada lah. Cuman untuk mencari pengalaman yang lebih juga ada. Jadi pengen apa namanya setelah udah nyoba yang di Asia Tenggara mungkin nanti Pengen coba di luar lagi tempat di lain. Eropa kah atau di Australia itu. Insyaallah. Berarti Romi udah keliling-keliling Malaysia gitu. Kurang lebih. Cuman Malaysia kan masih lumayan luas, jadi masih kalau dibilang keliling masih belum juga. Cuman ya Udah cukup. mampir ke rumahnya Upin Ipin belum? Aduh. Dapat kedai di ayam goreng Mail. Kampung durian runtuh gitu. Siapa tahu udah ketemu Upin Ipin, Kak Ros. Iya. Menariknya kalau ngomongin Upin Ipin itu kan kan kalau kita nonton tahu si Mail kan. Mail tuh yang biasanya jual ayam gitu kan. Dia bilang tuh 2 singgit kan. 2 ayam 1 ringgit gitu. Itu begitu Romi nyoba beli di Malaysia ternyata lebih mahal. 1 ayam 4 ringgit dia. Oh, enggak. Berarti enggak sesuai kayak Nggak yang di sesuai, Upin Ipin mungkin gitu atau ya? memang itu harga lama gitu mungkin ya. Oh. Itu ya, mungkin harga lama enggak ya. Berarti enggak ketemu Upin Ipin dong. Nggak ketemu. Oh, Upin Ipin tuh di zaman lama tapi sekarang dia masih ini belum besar-besar. Iya belum besar-besar. Itu berapa season belum? Makanya dia harga lama ya Iya. kalau Upin Ipin. Iya, kan kayaknya udah memang ada harga lama. baru. Bisa, Keren. Udah banyak teman berarti di sana ya? Udah dapat Iya, banyak iya teman banyak kenalan gitu. teman. Mungkin udah dapat gebetan kan? Oh enggak. Kita tetap luruskan niat insyaallah. Ya, siapa tahu cinlok gitu kan biasanya gitu kan kayak orang KKN dapat cinlok gitu, siapa tahu Romi di sana cinlok dengan orang Oh, Malaysia iya. gitu bawa pulang Kak Ros. Cuman di sana itu kalau memang sih nggak bisa terhindar juga dari hal kayak cinlok gitu. Cuman kan Romi di sana memang niatnya emang nyari temen. Soalnya kalau temen kan bisa kita bertukar mindset, cerita-cerita tentang kebudayaan masing-masing. Soalnya temen di sana, Romi alhamdulillah berteman sama ada yang dari US juga, dari Amerika. Kemarin mereka itu datang berenam kalau nggak salah dari daerah Mississippi, USA. Itu sempat berteman sama mereka. Terus ada juga teman dari Belanda itu kalau nggak salah Aaron namanya. Itu dia orang Indonesia juga. Jadi setengah Indonesia, setengah blasteran. Tapi dia lebih condong ke Belanda sih. Juga ada yang teman dari Korea Selatan. Itu jadi kan Romi pernah upload di Instagram gitu foto berdua sama teman yang ini, yang cowok berdua kan. Bilang banyak yang komen, waduh ketemu sama opa Korea yang beneran nih. Langsung ya tambah perlu ke Korea. kenalin ya Allah itu. Terus ya udah follow aja Instagramnya gitu. Keren. Iya, itu, Wah, ini saya jadi pengen gitu. Iya, Kapannya ya Allah. Mungkin aduh aja Kak, coba aja mungkin banyak kan beasiswa juga di Tapi itulah saya nggak bisa bahasa Inggris. Oh ya. Juga ini Romi juga ada ketemu temen dari Jerman juga. Jerman dia juga orang tuanya Indonesia. Dua-duanya orang tuanya Indonesia. Cuman orang tuanya itu nikah di Jerman. Jadi benar-benar dia dari lahir Jerman. Itu. Terus ya pokoknya banyak deh. Apalagi sama local student ya. Mungkin Romi pengen ini sih. Pengen ngomentarin itu mungkin ada stereotip orang-orang ya tentang apa namanya kita tuh kadang sering kita kayak rivalitas sama orang Malaysia gitu ya.
Kita kayak memang benar-benar mirip nih Malaysia Indonesia kan. Iya, masih Cuman satu. iya karena satu rumpun dan memang ya kita punya bahasa juga yang sama kayak bahasa Melayu gitu kan. Cuman kalau begitu kita itu bersosialisasi sama mereka gitu kan, itu mereka baik-baik banget gitu, sportif dan juga mereka itu kayak misalnya kan kita tahu dari Indonesia, oh you're from Indonesia, do you want to hang out or something? Kan mulai diajak hangout kan, oh yeah of course ya. Malam-malam kita jadinya diajak makan bareng, diajak hangout, diajak dinner. Itu pokoknya mereka tuh baik-baik banget. Cuman kayaknya Ya udah. benar-benar ya tertangkis stereotip yang bilang mungkin kita ya boleh lah mungkin kita itu misalnya tuh bersaing secara sehat. Cuman begitu kita karena kita itu satu rumpun, satu keluarga, jadinya benar-benar banyak kesamaan di antara kita gitu. Pengalaman Romi ini sangat luar biasa ya. Boleh berbagi tips nggak nih agar teman-teman bisa mengikuti jejaknya Romi? Oh, mungkin lebih baik lagi ya, maksudnya semoga lebih baik lah dari Romi. Iya, Mungkin bagi tips gitu biar kan banyak nih yang pengen, termasuk saya juga nih pengen gitu ke sana. oh iya. Pokoknya kalau itu sih memang untuk daftar beasiswa itu kan kemarin tuh salah satunya yang English Proficiency Test, tes bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS dan juga Duolingo ya. Mungkin untuk persiapan untuk teman-teman yang pengen persiapan khususnya semester 4 ke atas ya, itu mungkin bisa persiapan untuk cobalah buka apa namanya soal-soal uji coba TOEFL atau IELTS. Itu banyak banget kan di Google atau di YouTube cara trik-triknya itu benar-benar bekerja banget. Jadi Romi kan sebelum tes Duolingo kemarin Romi sempat nggak pede soalnya di uji coba yang di kampus kemarin itu ya memang melewati, cuman masalahnya kan rada mepet juga sama minimum requirements-nya. Skornya Jadi Romi di kampus berapa? Romi agak lupa tapi kalau nggak salah mepet sama yang TOEFL yang dari ISMA itu. Nah pas itu Romi sempat pesimis kan. Cuman mama sama papa kan tetap semangatin ya. Nah, pokoknya tetap diingetin Romi itu udah belajar, udah berusaha sejak dari SMP, udah ikut bimbel. Terus kemarin sudah sempat ke kampus Inggris Pare juga berbulan-bulan. Oh, Romi pernah ke Pare juga. Iya, pernah ke Pare di sana. Sempat juga ini ngajar di ini yang di kelas pre-basic ke basic. Jadi ngajar kayak anak-anak kecil gitu yang untuk yang baru pengen belajar bahasa Inggris gitu pernah Romi juga. Nah, itu diingetin lah itu insya Allah asalkan udah ikhtiar yang cukup, insya Allah tawakal aja dah, sisanya serahin aja sama yang di atas gitu kan. Pokoknya bismillah, tes aja Duolingonya. Dan Romi ngambil Duolingo pada saat itu bener-bener mepet sama deadline-nya. Jadi kan Duolingo begitu tes 24 jam baru keluar hasil. Dan deadline-nya itu bener-bener besoknya banget. Dan itu bener-bener mepet kan. Jadi deg-degan banget. Ini antara mudahan deh keluar tadi hasil Duolingonya sebelum deadline kan pas itu. Tuh pas itu bener-bener begadang sama orang tua pas itu. Kan hitungannya tuh jam 12 WIB, jadi jam 1 di Jakarta. Iya. Maksudnya jam 1 di sini. Di sini. Nah, Di sini. jadi dan hasil tesnya itu keluar jam 11 di sini. Jam 11 malam. Jadi begitu keluar langsung upload semua transkrip yang dibutuhkan. Setelah itu ya udah, yang penting udah selesai transkrip, ya udah besok berharap lagi. Tinggal nunggu hasil. Terus gimana pas Romi tahu hasilnya ternyata lulus gitu? Ya Allah, jadi udah ngeliat barengan sama mama tak peluk dua orang. Ya Allah, bersyukur banget. Terharu. Terharu banget. Ya Allah, maaf, alhamdulillah lolos nih, bahagia. Kayak Bahagia banget. Iya, bahagia banget. Itu nggak terlepas dari doa orang tua sih gitu. Makanya itu deh. Pokoknya persiapan bahasa Inggris itu paling satu yang paling penting dan Paling juga utama berarti paling ya, utama karena memang kan bakal belajar pakai bahasa Inggris juga. Dan juga yang kedua tuh doa orang tua jangan sampai lepas. Doa orang tua jangan pokoknya di setiap langkah sebelum mengambil keputusan itu jangan lupa minta izin atau doa sama orang tua. Itu jangan sampai misalnya mau ngambil misalnya sekedar untuk join organisasi di kampus deh. Tanyain dulu, kira-kira kalau Romi join organisasi ini cocok nggak? Ini kira-kira hal sederhana. Iya, hal sederhana itu tanyain ke orang tua. Soalnya karena orang tua itu karena mereka tuh lebih bijak gitu. Mereka lebih duluan ditempa sama pendidikan masa lalu kan. Jadi mereka tuh benar-benar mentalnya gitu, udah tahu gini kira-kira benernya kayak gini, salahnya kayak gini gitu.
kayak gitu. Jadi doa orang tua, terus persiapan yang matang, dan ya insya Allah kalau udah ikhtiar yang cukup tinggal tawakal gitu. Semoga nanti banyak teman-teman yang mengikuti jejak Romi ya. Amin amin. Semoga lebih baik lah insya Allah Ya, Kak. amin. Ya. Oh ya, tambahan juga kalau nggak salah untuk teman-teman ya yang tertarik untuk IISMA kayak ikut yang kayak beasiswa yang Romi ikutin. Itu kebetulan juga kemarin ada teman yang dari Fakultas Teknik, dia itu PWK lolos ke Barcelona. Nah, iya ke Barcelona. Jadi kayak nonton Barcelona langsung di iya. Lewat TV lah. Itu makanya. Itu nanti insya Allah habis PKKMB kita tuh Romi rencana sama bagian KUI Pak Asbah itu kita mau ngadain sosialisasi atau penyuluhan tentang IISMA ini untuk teman-teman yang tertarik. Mungkin teman-teman dari Fakultas Agama Kayaknya Islam. semuanya tertarik gitu, tapi nggak semua orang punya kesempatan. Iya, saya tuh seenggaknya nanti hadir aja dulu di sosialisasinya. Siapa tuh tertarik kan, kayak ntar terbukalah pikirannya. Ternyata apa namanya, siapa tahu masih ada kesempatan kan. Termotivasi. Iya, termotivasi. Mungkin nggak tertarik untuk IISMA, tapi tertarik untuk keluar negeri gitu. Kan masih banyak tuh kesempatan atau waktu untuk persiapan untuk siapa tahu beasiswa S2 kan, who knows, atau S3 kan, gitu. Makanya insya Allah itu pas habis PKKMB insya Allah. Terus budaya perkuliahan yang di sana itu seperti apa? Budaya perkuliahan, mereka hektik. Hektik itu kayak dalam artian kalau deadline-nya itu misalnya dalam kurun waktu 5 hari, Nah, mereka tuh harus benar-benar kayak apa namanya, pokoknya yang mungkin bagi mahasiswa yang nggak biasa sama ini yang apa kayak budaya belajar yang hektik kayak mungkin kaget gitu kan, kayak benar-benar kayak hari ini harus rampungin yang ini ya bagian yang teori, besok harus rampungin yang ini, besok harus rampungin yang ini, terus ditanyain kira-kira gimana, udah ready belum, kayak benar-benar ya apalagi teman kelompok Romi yang di social campaign itu dia anak Jerman juga. Jadi sekalian tahu budaya belajar mereka gimana, kayak benar-benar hektik, kayak benar-benar ayo kira-kira udah nyampe, udah selesai belum, kayak benar-benar ya. Jadi deadline tuh benar-benar dipegang gitu. Makanya itu deadline yang memang ditentuin sama kelompok, bukan yang dari dosen. Dari dosen masih jarak 2 hari. Nah, 2 hari sebelum deadline kelompok. Jadi kelompok udah selesai, nah sisa 2 hari itu bisa kita leha-leha gitu. Biar nggak mepet deadline. Jadi gitu ya. Iya, Kalau di orang iya. Indonesia suka mepet-mepet. Iya, jadi jaraknya masih mikir, lah kan deadline masih 2 hari. Beda 2 hari, kenapa kok buru-buru banget gitu. Jadi tapi itulah mereka pokoknya benar-benar harus rampung. Jadi dan nanti kalau udah selesai santai-santai gitu ya. Iya, betul. Kebiasaan kalau apalagi saya gitu ya. Kayaknya Romi juga deh Sampai kayaknya. pagi mau kumpul kan, sekarang baru sibuk kerjakan tugas. Iya itu kayak Romi juga itu kayaknya. Romi sering gitu juga ternyata. Iya, mungkin Bu Era jadi ini saksinya. Kebiasaan mahasiswa itu. Iya, kayak kebiasaan udah mahasiswa mepet-mepet deh. baru kita kerjakan. Luar biasa. Kayak gitu. Nah, Romi selama 6 bulan ya di sana. Iya, betul. Berarti udah banyak nih ilmu yang didapat di sana. Terus Iya, mungkin lebih namanya? pengalaman gitu. boleh tahu nggak ilmu-ilmu yang Romi dapat di sana itu apa aja? Yang pertama Selama di sana. lebih mengasah bahasa Inggris itu benar-benar terasa banget. Karena tiap hari ngomong Iya, bahasa karena Inggris tiap di sana hari ya. ngomong bahasa Inggris. Walau terlepas dari memang itu di negara yang notabene-nya pakai bahasa Melayu. Cuman kan teman kan nggak cuman orang lokal aja di sana. Bahkan orang lokal pun prefer untuk speaking in English. Iya, orang lokal pun lebih suka pakai bahasa Inggris. Jadi jadi kita mau gimana kan harus pakai bahasa Inggris juga. Dan juga ada teman internasional yang memang apalagi dari USA ya. Yang USA itu bahasa Inggrisnya kan itu udah kayak bahasa ibu mereka itu. Itu benar-benar lancar. Jadi benar-benar terasah bahasa Inggris. Jadi tahu ternyata gini caranya ngomong bahasa Inggris dengan pede. Jadi no pressure dan lain sebagainya. Dan yang kedua juga belajar tentang bagaimana manajemen waktu. Ternyata ya memang pas Romi lagi masih kuliah sebelum berangkat dan memang mepet sama deadline tuh ngerjain apa-apa. Ternyata pas di sana ya enak juga ya ternyata ya kalau jauh dari deadline ya. Jadi kayak satu hari bisa diterapkan nggak nih? Ya insya Allah ya, moga amin ya Allah amin. Itu jadi bisa lebih ke time management gitu. Sama itu sama bisa belajar ini sih
ilmu bersosial yang baik, caranya kita memang berteman kan, cara kita apa namanya, bagaimana kita say hello first, jadi kita bilang halo duluan gitu. Kadang kan orang tuh malu-malu tuh kalau mau Iya. nyapa orang gitu, untuk Takutnya kalau saya sih takutnya kayak kita nyapa itu kita ternyata nggak dikenal. nah iya, oh iya sih itu juga. Kebiasaan gitu kan. Heeh. Kalau di sana Romi kan ini memang targetnya pengen ngumpulin temen yang banyak-banyak tuh biar bagi-bagi pengalaman. Jadi ya memang salah satu caranya kita duluan yang say hello, jadi kenalan dulu gitu. Dan mereka Banyak ya teman ya sekarang di sana. ya alhamdulillah banyak. Siapa Jadi tahu saya besok sering balik juga lagi ketemu lagi gitu. ya sebenarnya kemarin sempat juga teman-teman itu dia liburan ke Indonesia, teman-teman yang dari Belgia, yang dari apa ya dari Belanda, tapi mereka itu liburannya ke Bali kemarin. Nah, pas itu kalau nggak salah mereka sempat bilang besok insya Allah bukan insya Allah kan mereka di Kristen. Oh, iya. Makanya insya Allah. Makanya mereka itu rencananya itu antara September atau Oktober gitu, pengen ke Lombok gitu katanya. Itu makanya ya udah nanti gimana calling aja gitu saya bilangin sama Enak teman. jadinya ya nanti kalau Romi mau ke luar negeri udah ada teman, mau ke Iya sana itu udah ada mungkin teman. itu juga Ke apa Korea salah udah satu ada teman. salah satu privilege-nya untuk nyari teman memang kayak gitu ya. Keren, Jadi enak kalau ilmu sosialnya bagus. Gitu ya. Hebat sekali, wah. Dipengen. Terus nih, Romi bisa mungkin ada pesan yang ingin Romi sampaikan nggak nih ke teman-teman? Pesan kayak gimana nih Kak? Ya, Maksudnya? mungkin ada pesan untuk memotivasi teman-teman supaya mau lebih giat lagi supaya bisa mungkin bisa ke luar negeri, menempuh pendidikan di luar negeri. Oh iya, oke. Kalau pesan ya, mungkin kalau untuk Romi juga, ini mungkin nasihat juga untuk diri sendiri ya. Karena Romi juga mungkin banyak kekurangan juga. Tapi kalau saya itu pesannya itu mungkin teman-teman itu eh, mungkin join juga ke organisasi. Mungkin banyak teman-teman kampus ya yang join organisasi juga, masuk tuh ke HMPS, misalnya teman-teman KPI masuk ke HMPS KPI, atau teman-teman masuk ke BEM, Ya, nggak perlu DPM. jauh-jauh nih Enggak, HMPS saja gitu iya ya. HMPS gitu. Jadi apa? Pokoknya benar-benar suburin dulu daerah asalnya itu KPI. Iya. Nah, itu kan bisa gitu kan. Pokoknya ya tuh kumpulin benar-benar experience yang benar-benar dibutuhkan untuk misalnya tuh mungkin nggak untuk ke luar negeri, tapi kan kalau experience atau pengalaman dalam bersosial, dalam organisasi itu benar-benar dibutuhkan kan. Di dunia kerja juga dibutuhkan Berarti banget. Romi ikut HMPS juga. Ikut HMPS. Berarti pengalaman yang di sini bisa diterapkan di sana ya. Maksudnya Iya, pelajaran yang didapat di sini iya, bisa. pelajaran caranya kita apa namanya berkomunikasi itu kan caranya kita memang interaksi sama orang kan kita belajar juga di HMPS. Itu caranya kita ngomong sama yang lebih senior atau yang sama pembina mungkin. Itu kita benar-benar terapin. Jadi banyak banget itu experience yang memang kita dapat dari organisasi. Dan juga pesannya juga kalau teman-teman memang punya bakat yang teman-teman rasa itu bisa bermanfaat, kembangin aja gitu. Misalnya teman-teman ini dapat nilai tinggi di bahasa Inggris, tapi nilai rendah di matematika misalnya. Nah, orang di Indonesia kan biasanya tuh perbaikin tuh yang matematika yang rendah 50 ini. Tapi kenapa nggak coba upgrade yang tinggi yang bahasa Inggris ini? Nah, asah yang memang unggul gitu kan. Itu kan kalau kita memang terpaku dengan Iya, yang kita 50 tadi rendah. tuh lihat nilai sedikit, oh berarti saya harus lebih Iya, giat saya di sini. lebih yang 50 ya. Kenapa harus kan saya kan ada yang kita unggul gitu, yang memang kita punya bakat. Nah, Berarti gitu. itu salah satu tipsnya Ya ya. itu karena Romi dulu di SMA kan mungkin bisa dibilang ya jauh dari top 10 di kelas. Mungkin kalau dibilang ini ya karena Romi walaupun masuk di SMA itu kelas IPA, Mama juga bilang kalau memang gimana ya guru-guru Romi kan pada situ Mama juga ngajar di SMA yang sama Romi, cuman Mama itu di IPS pas itu ngajarnya. Dan guru-guru juga ini pokoknya pesannya itu gimana Romi itu kira-kira nilainya itu mau nggak malah ditawarin mau nggak les sama saya aja Bu Guru gitu bilang. Tapi Mama bilang ya udah mungkin itu memang pengennya Romi itu di bahasa Inggrisnya dia pengen terus. Mama pokoknya dukung banget itu pokoknya dibiarin pokoknya kalau karena memang kelihatan banget condong di bahasa Inggris ya udah kayaknya Berarti bakatnya di sana. iya gitu mau ya. kembangkan aja yang memang udah kita bisa
gitu. Jadi itu dah, dia benar-benar diasah aja yang memang kita unggul. Jangan lihat yang kemampuan yang kita memang kurang. Ya nggak apa-apa, silahkan kalau memang mau perbaiki. Cuman kan jangan sampai kita terlepas dari kita punya Iya. bakat itu kan. Merasa itu bisa jadi lebih fokus sama yang belum. Iya, itu makanya harus diasah Rata-rata terus. kan kita mikirnya kayak itu, aduh ini nilainya sedikit harus saya perbaiki. Nah, betul. Sampai pelajaran yang udah bagus tuh kita lupakan. Iya, kita Akhirnya lupakan karena turun merasa juga. itu cukup. Padahal kan dalam menuntut ilmu nggak ada yang namanya cukup. Ya, itu makanya. Ya, banyak sekali nih ilmu yang kita dapat hari ini dari Romi, banyak sekali Ya, pengalaman yang dibagikan sama Romi hari ini. Ya, terima kasih ya Romi sudah hadir terima di Kau kasih. Podcast. Semoga kasih episode kesempatannya. berikutnya bisa hadir lagi nih untuk yang Insya ketiga Allah. kalinya, bukan Insya Allah, hanya insya Allah. 2 kali ini saja. Ya. Waduh, ditunggu nih undangannya. Iya, siap-siap. Nanti bisa berbagi pengalaman. Siapa tahu nanti Romi ke negara lain lagi kan, bisa Amin, ya balik Allah. lagi Amin, cerita amin, lagi di amin, sini. amin, insya Allah. Ya, terima kasih juga untuk sahabat Kaum Podcast yang sudah nonton hari ini. Saya Naula Fatiatul Ulia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.